Hai, jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam podcast Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Nah, apa itu kesehatan reproduksi? Saat ini saya sudah bergabung bersama kita di studio ini, Dr. Aziza. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Kak Aceh. Iya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan kesehatan reproduksi itu apa sih? Iya, jadi saat ini ya Kak, masalah kesehatan reproduksi itu semakin meningkat ya dibandingkan dengan zaman-zaman kita dulu. Mulai dari kehamilan yang tidak diinginkan sampai ke penyakit menular seksual seperti HIV. Nah, kesehatan reproduksi sendiri itu definisinya adalah sehat secara fisik, mental dan sosial pada seseorang dilihat dari sistem reproduksinya. Nah, sistem reproduksi sendiri itu kan beberapa organ ya di tubuh kita. Jadi baik perempuan maupun laki-laki memiliki sistem reproduksinya yang berbeda gitu, baik yang perempuan dan laki-laki. Makanya sistem reproduksi ini cukup menarik untuk kita bahas, apalagi kalau misalnya kita ngebahas tentang remajanya, karena di fase remaja ini terjadi perubahan-perubahan dari dia masih kecil ya, anak-anak menuju ke dewasa. Nah, sistem reproduksinya itu mengalami berbagai perubahan-perubahan Dalam proses tumbuh kembang gitu ya? dalam proses tumbuh kembangnya gitu. Makanya baik secara fisiknya maupun secara psikisnya remaja-remaja yang berkembang itu mengalami perubahan tadi seperti itu. Oke, ya tadi itu sekilas tentang kesehatan reproduksi secara umum ya. Iya. Nah, tadi hal yang menarik tadi yang perlu kita highlight di sini adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual bahkan bisa berakibat sampai ke fase HIV ya. Iya, betul. Nah, kalau bicara KTD dan HIV dan IMS ini langkah-langkah preventif apa sih yang harus kita lakukan terutama nih buat remaja? Buat remaja. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama banget kita harus paham, harus kenal diri kita sendiri itu seperti apa. Maksudnya sistem reproduksi kita itu seperti apa. Nah, kalau pada perempuan ya tadi saya udah mention ada beberapa organ reproduksi yang sistemnya itu berkembang pada saat pubertas, yaitu di indung telurnya atau ovariumnya. Dia sudah mulai menghasilkan sel telur. Sel telur. Iya. Nah, terus juga berkembang sistem-sistem yang memproduksi hormon estrogen dan progesteronnya gitu. Nah, itu mempengaruhi organ-organ lainnya seperti payudara, terus bentuk tubuh. Di mana terjadi pembesaran di bagian tertentu gitu ya. Seperti itu. Nah, terus dengan adanya produksi sel telur tadi, maka terjadi juga menstruasi. Jadi kalau sel telurnya tidak dibuahi, maka dia akan luruh bersama lapisan-lapisan dinding rahimnya. Jadi itu keluar dalam bentuk darah gitu? Ya, keluar dalam bentuk darah melalui vagina tadi. Ya, jadi itu sel-sel telur yang sudah tidak terpakai akan keluar melalui cairan darah gitu ya. Itu pada wanita. Itu pada wanita. Nah, kalau pada prianya? Kalau pada prianya testis itu organ yang memproduksi sperma. Nah, sperma ini kan yang membawa materi genetik ya dari seorang laki-laki yang bisa membuahi sel telur tadi. Sehingga dia menjadi janin tadi ya, menjadi embrio lalu menjadi janin. Nah, sperma tadi diproduksi di testis dan kalau sudah penuh testisnya itu spermanya akan keluar. Dan kalau misalnya dia secara tidak sadar, terjadilah mimpi basah. Mimpi basah atau mimpi enak-enak gitu ya. Terus kalau misalnya disengaja? Kalau disengaja namanya masturbasi tadi. Dikeluarkan secara paksa gitu ya? Atau sengaja? Sengaja bahkan sengaja gitu ya? Secara sengaja, baik terpaksa maupun tidak terpaksa. Iya. Gitu.
Tapi itu ada rekayasa gitu ya kalau masturbasi gitu ya. Tapi kalau misalnya mimpi basah itu dilalui secara alami di mana dia mimpi hal yang indah-indah, yang ujungnya ada keluar sperma. Itu ya kan, keluar air mani dan spermanya. Nah, dengan perubahan-perubahan ini, maka seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami pubertas tadi bisa mengalami kehamilan, artinya dia sudah reproduksinya sudah matur gitu. Oh, jadi bisa dibuahi dan membuahi gitu ya. Yang perempuan dibuahi, yang laki-laki membuahi. Gitu ya. Nah, kalau remaja itu sudah paham akan proses ini, maka dia akan lebih berhati-hati gitu. Kan namanya remaja ini ya sukanya tuh mengeksplor ya, mencari tahu kan. Tapi penasaran gitu ya. Penasaran. Kadang yang diekspor tuh bukan cuma dirinya sendiri aja, tapi juga mengeksplor orang lain gitu kan, diri orang lain gitu. Nah, kalau mengekspornya cara yang benar dengan baca buku, dengan menonton konten yang memang ilmiah sifatnya, itu nggak apa-apa, bagus-bagus aja kan. Cuman sayangnya sekarang ini sosial media udah sangat terbuka luas gitu kan. Informasi itu dari mana aja masuk gitu. Dan itu filternya teknologi sangat kurang sekali ya. Dimana konten-konten yang berbau dewasa dan pornografi berhamburan bebas di jaringan internet ya. Mulai dari yang tersembunyi sampai yang frontal gitu udah tersedia banget. Yang terang-terangan gitu ya. Bahkan tuh ya anak-anak SD tuh mengetik keyword ya, keyword di YouTube tuh misalnya dengan kata-kata yang sederhana aja udah keluar semua gitu. Konten-konten yang tidak diinginkan itu ya. Konten-konten yang tidak bagus lah. Yang berbau dewasa dan pornografi yang ujung-ujungnya mengakibatkan kerugian buat remaja itu sendiri ya. Yang nggak tepat tadi eksplorasinya di jalur yang kurang benar. Nah, ini yang seharusnya tadi kan kita perlu pemahaman dan kenali diri kita ya. Itu solusi yang saya pikir itu win-win solution ya. Nah, itu tadi kita mencari tahu melalui sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, kemudian lewat mana lagi mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya ini? Bisa juga lewat teman-teman yang konselor sebaya. Konselor sebaya. Ya, di sekolah-sekolah itu beberapa sekolah ya, mungkin belum semua sekolah, tapi coming soon lah, mudah-mudahan semua sekolah punya yang namanya konselor sebaya. Nah, konselor sebaya ini adalah teman-teman yang sudah diberikan pemahaman, sudah dilatih mengenai bagaimana cara konseling dan cash pro yang lebih detail lagi gitu. Dan punya kemampuan untuk memfasilitasi kebutuhan curhat teman-teman dan untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang terjadi gitu ya. Jadi kan kadang remaja tuh sungkan gitu kalau harus ngomong sama orang tua. Apalagi jadi musuh ya orang tuanya ya. Sama orang tua berantem kadang misalnya, atau misalnya ngerasa orang tuanya terlalu mengatur lebih jauh. Apalagi kalau misalnya ke guru juga bukan keluarga, guru BK juga kadang masih segan. Yang dengan catatan tidak 24 jam kumpul dengan orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi pengawasannya juga kurang. Jadi lebih banyak ke temennya gitu, cerita tuh ke temen. Nah, kalau temannya baik kan ujungnya nanti pasti nasihat yang baik atau arahan yang baik. Nah, kalau ketemu teman yang tidak baik ini, nah itu dia bahayanya di situ. Nah, itu lebih ke kitanya lagi sih ya. Filter kita dalam memilih teman, terus dalam menempatkan diri di situasi yang kita tuh harus kenal nih. Wah, kayaknya aku nih ada di circle yang toxic ya. Ya, circle yang toxic itu kayak bahasannya kok mengarah ke sana. Yang vulgar, yang tidak ada tata keramanya gitu ya. Tidak ada tata keramanya, misalnya ngomongin bahasa-bahasa yang kurang enak didengar lah. Yang tidak pantas diucapkan oleh remaja-remaja itu sendiri gitu ya. Sekarang kita pengen remaja itu punya kualitas yang bagus kan. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter milih circle pertemanan. Nah, tadi kan kita berbicaranya preventif nih, pencegahan. Nah, misalnya kalau sudah terjadi, misalnya si remaja tadi kan dalam kondisi mental yang labil, rasa ingin tahunya cukup tinggi dan penasaran yang berlebihan.
akibat-akibat tadi kan sudah jelaskan tadi, terjadi kehamilan tidak diinginkan. Terus adanya potensi untuk infeksi menular seksual, bahkan berpotensi HIV. Yes. Nah, ini kalau sudah terjadi, contohnya kita ambil kehamilan yang tidak diinginkan saja, dampak-dampaknya apa saja yang muncul, nanti berbicara jangka panjangnya. Mungkin kalau mereka pikir, oh sekali aku berbuat nggak masalah nih, tapi ini kan rentetannya akan panjang kalau terjadi kehamilan tidak diinginkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter. Iya, jadi kayak kehamilan yang tidak diinginkan tuh ya, sebenarnya kan wanita itu punya masa subur, ya kan? Tapi kita nggak tahu masa subur itu kapan. Nah, ketika dilakukan perbuatan itu, melakukan hubungan seksual yang tidak aman, dan pas kena masa suburnya, yang kita nggak tahu kapan itu, ya kan hanya perkiraan-perkiraan, itu bisa aja terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, efeknya kehamilan yang tidak diinginkan itu sangat berentet dan panjang dan tidak mengenai dirinya sendiri. Yang pasti kan kalau bicara kehamilan tidak diinginkan, konsekuensinya adalah menikah di usia muda atau aborsi. Yes. Nah, ini bisa dijelaskan nih gimana nih? Kalau menikah di usia muda, yang pertama pasti orangnya nggak siap, ya kan? Secara mental ya? Oh, nggak cuma secara mental. Usia. Iya, secara fisik, mental, dan finansial. Bahkan organ reproduksinya juga belum siap untuk melahirkan gitu ya? Melahirkan, walaupun dia sudah bereproduksi, tapi badannya, ya kan, posturnya belum siap gitu ya? Belum siap. Sekarang tuh udah mulai menstruasi di SD tuh udah ada gitu yang menstruasi di usia SD. Iya, itu mungkin karena pola makan dan pola hidup sekarang ya. Kalau zaman dulu kan kita bisa mengestimasi 11 sampai 12, bahkan sampai ke atas gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang dari udah SD kelas 3, kelas 4 pun udah ada Kak yang mengalami menstruasi. Makanya tadi kalau udah menstruasi artinya sistem reproduksinya udah jalan. Sudah aktif gitu ya? Sudah aktif, tapi itu tidak berarti bahwa tubuh si anaknya ini siap dalam mengalami kehamilan gitu kan. Ya siapnya tuh tadi 3, secara fisik, mental, dan finansial gitu. Bayangin kalau anak-anak harus menikah di usia yang dia bahkan belum punya pekerjaan, yang seharusnya dia nge-mall, ngumpul sama teman-temannya, tiba-tiba harus mengurus kehamilan. Iya, harus mengurus kehamilan. Itu tadi dari secara mentalnya itu udah nggak siap kan, harus ngurusin rumah tangga lah ibaratnya, ngurusin anak-anak, ngurusin anak itu kayak bahaya banget lah gitu kan. Nah terus apa lagi tadi ya? Opsi keduanya adalah tadi kan menikah di usia muda karena tidak siap mentalnya. Nah, opsi yang terjadi kemudian yang lainnya adalah mungkin aborsi. Nah, aborsi. Nah, konsekuensinya apa nih? Aborsi itu yang pertama pasti ada rasa bersalah. Ya kan? Bersalah ya. Ada rasa bersalah karena bagaimanapun janin yang hidup di dalam tubuh kita itu sudah merupakan makhluk hidup gitu. Ya, itu ya sama aja kayak kita membunuh orang juga gitu. Karena kehamilan itu belum tentu diketahuinya waktu di usia sebulan 2 bulan. Dan itu sudah bulan berjalan ya? Biasanya udah 3 bulan ke atas. Baru terasa gejala-gejala kehamilan gitu ya? Karena saya sendiri ngerasa hamil tuh udah di atas sebulan lebih gitu. Baru tahu kalau hamil gitu ya? Tes pack pun sebenarnya juga positif itu bisa kelihatan positif itu lebih di atas 1 bulan lah gitu. Oh jadi kalau di bawah 1 bulan kemungkinan hasil tes packnya juga belum efektif, belum akurat gitu ya? Belum akurat, belum kelihatan gitu. Kecuali kalau USG. Kalau hasilnya lebih jelas tuh. Nah, terus juga kayak mual muntahnya belum terlalu kelihatan di 1 bulan pertama itu. Tiba-tiba hamil aja gitu ya. Tiba-tiba udah 3 bulan 4 bulan. Gitu. Nah, jadi terus yang kedua resiko perdarahan. Kalau aborsi yang nggak aman ya, yang segala cara karena panik datangnya ke dukun beranak gitu ya, tidak sebatas petugas yang sebetulnya gitu. Iya benar, bukannya ke dokter yang memang medis gitu kan, malah nyobain ke mana-mana lah ya, yang alternatif lah, terapi-terapi alternatif lah gitu, yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya kan, obat-obatan katanya si ini minum ini, katanya si itu minum itu. Yang sering terjadi kan misalnya minum nanas muda apa gitu. Iya kalau benar gitu kan. Nah jadi itu resiko perdarahan. Resiko perdarahan pengaruhnya ke orangnya lagi, ke ibunya lagi. Dan organ reproduksinya juga akan rusak ya. Benar.
kalau misalnya sampai ada sisa-sisa jaringan yang nggak keluar semuanya, itu nanti bisa berpotensi jadi kanker. Bahkan sampai kematian. Iya, benar. Iya. Kematian. Nah, tadi kalau sudah ini aborsinya nggak jadi, janinnya yang rusak. cacat waktu Iya, dilahirkan benar, gitu ya. cacat. Kalau dia bertahan sampai di akhir kehamilan. Ya, jadi ini udah luar biasa nih. Saya juga jadi banyak tahu nih dengan apa yang diterangkan oleh Rayo tadi. Misalnya dari aborsinya tadi ada rasa bersalah yang pasti itu juga ya, kita nggak bicara itu dosa ya, tapi yang pasti rasa bersalah pada diri sendiri itu pasti ada karena secara langsung membunuh makhluk hidup. Kita nggak bunuh binatang aja kan kayak kucing lah ya. Iya. Kucing mati aja, aduh rasanya. Apalagi ini calon manusia gitu ya. Kemudian ada pendarahan apabila tidak ditangani oleh petugas yang tepat. Yes. Kemudian bisa terjadi kecacatan pada janin yang akan dilahirkan kalau misalnya aborsinya gagal. Iya. Ya. Nah, ini tadi bicara aborsi, kehamilan yang tidak diinginkan. Tadi kan sudah ada konsepsinya 2 nih. Kemudian kita beralih ke infeksi menular seksual nih. Nah, sebagai dokter umum bisa dijelasin nggak jenis-jenis infeksi menular seksualnya apa saja? Ya, gitu. jadi infeksi menular seksual tuh secara umum lah ya, ada disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Nah, yang paling sampai saat ini tidak ada obatnya adalah yang disebabkan oleh virus HIV, ya, Human Immunodeficiency Virus. Ini belum ada obatnya ya? Belum ada obatnya sampai saat ini. Artinya gini, sekali kita terkena HIV, nah virus itu nggak akan mati di dalam tubuh kita, karena dia menyerang sel darah putih kita, menyerang CD4, dia akan menekan CD4 yang sampai sangat di bawah normal banget. Ya. Dan itu akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Imun kita akan terganggu. Iya, gitu ya? sedangkan virus itu adalah senjata utamanya tuh ya imun kita sendiri gitu. Ya, untuk memproteksi diri kita dari penyakit-penyakit yang berpotensi masuk gitu ya. Benar, jadi sekali kita tertular HIV, kita nggak akan bisa sembuh gitu. Nah, kalau dia nggak akan sembuh, ada nggak misalnya cara lain agar si orang yang menderita HIV positif ini bisa bertahan hidup dengan baik gitu? Iya benar. Nah sekarang ada yang namanya terapi ARV. ARV ya. Nah, ARV ini dia menekan replikasi virus. Jadi Menekan ya? Menekan sehingga si CD4-nya itu sel darah putih tadi bisa kembali meningkat dan virusnya ditekan, tapi ya tetap virusnya masih tetap ada gitu dalam tubuh kita. Oh oke. I see. Coba saya gambarkan. Jadi si virus ini dicengkram sama si ARV ini ya, dicengkram. Nah di saat virus ini dicengkram, sistem imunnya mulai membangun kembali sistem-sistemnya. Jadi bisa jadi orang terinfeksi HIV ini bisa kembali pulih ya, bisa terlihat pulih, bukan pulih, tapi dia bisa terlihat seperti orang yang tidak ada infeksi HIV-nya. Kalau cuman terinfeksi HIV itu masih belum ada gejala Kak. Oh ya fasenya ya. Jadi ada fase-fasenya tuh ya kan, ada window period, ada yang asimptomatik sampai dia HIV, AIDS gitu. Nah bisa dijelaskan itu dokter? Kalau yang di window period itu bahkan di tes pun masih negatif, gitu, belum terdeteksi di rapid test biasanya. Tapi kalau sudah masuk ke asimptomatik, dia dites di darah. Itu HIV positif itu ya? Itu udah reaktif ya, dari rapid testnya itu biasanya. Terus bisa dilanjutkan dengan tes yang lebih spesifik lagi. Nah kalau masih HIV aja, itu biasanya dia nggak ada gejala apapun. Masih kayak orang biasa yang sehat ya, masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan apapun yang sifatnya fisik, tapi dalam tubuhnya ada virusnya. Dan dia berpotensi menularkan kepada orang lain gitu ya. Dia sebagai carrier-nya gitu. Pembawa dan bisa menularkan kepada orang lain. Nah HIV ini kan ditularkan melalui cairan-cairan di dalam tubuh nih. Misalnya cairan darah, terus air mani, cairan vagina, dan juga dari bayi ke ibunya, air susu ibu air susu ibu, terus juga di dalam tubuh juga gitu. Iya. Nah itu tadi media ya. Media penularan HIV. Pencegahannya seperti apa nih? Yang pencegahannya tadi ABCD ya. ABCD. Abstinence. Terus itu B-nya itu be faithful. Be faithful, saling setia pada pasangan. Iya, sama pasangan. Jadi jangan gonta-ganti ya kan. Satu pasangan aja udah cukup gitu. Terus C-nya pakai kondom. Cegahkan dengan menggunakan kondom. Terus D-nya itu
apa ya, aku lupa. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, drugs, ya? nah benar. Jadi narkoba itu adalah juga salah satu media penularan. Jadi disposable. Disposable itu artinya sekali pakai. Dia itu disposable sekali pakai. Kalau tadi kan dia penularan lewat cairan tubuh, darah ya. Kalau menggunakan jarum suntik yang bergantian, nanti cairan darahnya itu akan menularkan ke yang lain, yang memakai yang lainnya juga. Oke, ya, ini sangat menarik sekali pembahasan kita hari terkait kesehatan reproduksi, di mana tadi kita membicarakan tentang kehamilan tidak diinginkan, IMS dan HIV. Nah, saya berterima kasih sekali kepada Dr. Aziza yang sudah menjelaskan panjang lebar sehingga pengetahuan saya ini jadi lebih banyak bertambah nih. Iya, Nah, satu kata untuk closing statementnya hari ini apa nih dari dokter? Kenali diri sendiri dan wajib filter semua yang ada di sekeliling kita, mulai dari media sosial sampai lingkungan pertemanan kita. Karena kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikutan wangi. Tapi kalau kita berteman sama siapa nih? Sama tukang minyak? Sama tukang minyak. Kita akan ikut kena yang jelek-jeleknya juga. Ya, jadi itu harus luar biasa. Jadi kita memang harus mengenali diri kita dan cari informasi lebih banyak sehingga kita bisa tertular dari hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Aziza yang sudah banyak memberikan pencerahan buat saya dan teman-teman Bakmisa. Dan satu lagi, kalau mereka ingin tahu informasi lebih lanjutnya harus kemana nih? Boleh langsung ke CCE PKBI. Di situ ada teman-teman yang bisa menemani konseling kalian, bisa menerima curhatan kalian, atau kalau mau konsul ke saya juga bisa. Ke nomor 0811 530 6365. Ya, 6465. Ya, jadi saya ulangin untuk dapat informasi lebih lanjut bisa menghubungi langsung Dr. Aziza ke nomor 0811 5306 465. Ya, langsung dilayani langsung sama Dr. Aziza. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Aziza. Dan sampai tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara hari ini. Tetap sehat, semangat, dan terus cari informasi yang berguna sehingga kita tidak merugikan diri kita sendiri. Saya Andi Chandra dan saya Aziza. Mohon undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan. Ciao.